Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil di dalam Markus, pasal 8 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-38. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu yang dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, membacakan firman Tuhan, dan merenungkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang pentingnya mengikut Yesus dengan setia dan mengorbankan diri. Dalam perikop ini, Yesus menyembuhkan seorang buta secara bertahap. Dan dia mengajarkan bahwa mengikutinya memerlukan iman yang kuat dan ketaatan yang setia. Iman yang kuat dan ketaatan yang setia yang harus kita perjuangkan. Yesus juga menekankan Bapak Ibu Saudara pentingnya menyangkal dirinya sendiri, menyangkal diri kita sendiri, memikul salib dan mengikutinya. Ini berarti mengorbankan segala keinginan, ego dan kepentingan kita secara pribadi demi mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, banyak tantangan untuk mengikuti Yesus. Banyak tantangan dari dunia, dari diri sendiri, juga dari Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, konsekuensi dari mengikuti Yesus sudah kita ketahui, di mana kita beroleh kehidupan yang berkelimpahan, meskipun penuh pengorbanan dan penuh penderitaan yang akan kita hadapi, tetapi ada berkat Tuhan yang menanti kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengingatkan bahwa setiap orang yang harus memutuskan untuk mengikutinya atau kehilangan hidupnya. Bapak Ibu Saudara,
Perenungan firman hari ini terkhususnya dalam perikop ini bahwa mengikuti Yesus memerlukan pengorbanan yang besar. Tetapi konsekuensinya adalah kehidupan yang berkelimpahan dan penuh berkat. Bapak Ibu Saudara, kita harus siap menyangkal diri sendiri, memikul salib dan mengikuti Yesus dengan setia. Meskipun tantangan di depan tidak mudah, tantangan yang akan datang dari dunia silih berganti, baik dari diri sendiri dan dari Tuhan, kita harus memutuskan untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh dan mengorbankan segala kepentingan dan keinginan kita secara pribadi demi mengikuti kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, dengan mengikuti Yesus dengan setia, kita akan menemukan kehidupan kita yang penuh makna. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari ini di mana Engkau menyempatkan waktu bagi setiap kami untuk dapat merenungi firman Tuhan. Kami diajarkan untuk berlaku setia dan memaknai hidup dengan kehadiran Engkau yang sungguh bermakna dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga untuk saudari kami yang terkasih, Ellen Michelle Edita yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Engkau telah menambahkan umur, di mana dia dapat senantiasa melayani Engkau lebih sungguh lagi, baik dalam setiap kehidupan dan pergumulan dia, Tuhan yang memampukan untuk dia dapat melewati segala halnya. Kami berdoa juga untuk kesehatan, berikanlah dia juga hikmat dan kebijaksanaan bagi saudari kami yang terkasih. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, baik aktivitas dan kegiatan kami berikutnya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.